Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Eh, Terima kasih sebelumnya untuk Pak Yusing. Lalu juga di sini ada Bu Mustika selaku yang nanti akan menjadi moderator dan juga di sini ada rekan-rekan eh, yang akan menjadi panitia di acara WeTalk. Di sini perkenalkan nama saya Habib. Saya di sini akan menjelaskan terkait tes meet nanti tentang WeTalk. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen tentang teknis Witalk yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 17 Maret mendatang. Nah, sebelumnya apakah share screen saya terlihat? Yap, silahkan Habib. Oke. Hmm, Baik. Jadi uh, Witalk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari ITENAS Architecture Week 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Witalk, lalu pelaksanaannya, tujuan, lalu ada rumusan masalah yang akan dibahas untuk uh, WeTalk pada tahun ini. Lalu ada tema dan konsep sekaligus judul yang akan diambil pada acara WeTalk tahun ini. Lalu juga ada flow activity untuk moderator dan juga rundown acara. Nah, yang pertama ini adalah uh, tentang apa sih WeTalk itu. Jadi WeTalk ini tuh merupakan bagian dari ITENAS Architecture Week atau IAW yang merupakan event talk show yang akan membahas tentang isu-isu arsitektur yang diadakan tiap tahun oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur ITENAS. Nah, event WeTalk ini telah diadakan dari tahun 2013 dengan pematerinya itu dari berbagai tokoh arsitek maupun tokoh masyarakat lainnya. Di antaranya itu adalah Ridwan Kamil pada tahun 2013, lalu ada Pak Suwijo Tejo 2014, lalu ada Sarah Ginting, Pidi Baik, Tan Zuehan, Budi Pradono, dan lainnya. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk pelaksanaan WeTalk pada tahun ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 untuk acaranya sendiri dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Nah, untuk tempat pelaksanaannya adalah di auditorium lantai 2 Bandung Creative Hub. Nah, adapun tujuan dari kegiatan WeTalk ini tuh yang pertama adalah menyampaikan pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada audiens berbagai pengalaman, penelitian, ataupun pandangan terhadap topik tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah berdiskusi tentang topik yang akan dibahas dari berbagai pandangan atau perspektif. Lalu memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan juga pengalaman antara peserta WeTalk dengan pembicara maupun sebaliknya. Lalu membangun jaringan dan hubungan kolaboratif antara peserta WeTalk dan institusi atau organisasi yang berkunjung, dan juga memberi solusi permasalahan dari topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang yang akan menjadi landasan untuk tema, konsep, dan judulnya. Nah, adapun rumusan masalahnya ya, yang pertama adalah interaksi sosial, di mana eh, perilaku manusia ini dipengaruhi oleh tata letak dan desain suatu ruang. Jadi tata letak ini tuh misalnya tata letak yang terbuka mendorong interaksi sosial dan kolaborasi. Sedangkan tata letak yang contohnya itu adalah taman di tengah perkotaan yang menjadi bagian dari ruang terbuka. Nah, keberadaan taman kota ini tuh membantu mereduksi polusi udara serta berbagai wadah dalam menciptakan interaksi sosial sehingga membentuk budaya yang sehat bagi masyarakat perkotaan. Nah, ruang terbuka publik ini menjadi sangat penting untuk mengurangi atau mencegah urban loneliness di perkotaan dan meningkatkan nilai livable city. Selain interaksi sosial, salah satu yang menjadi rumusan masalahnya ini adalah keterbatasan lahan di kota, di mana lahan di kota ini menjadi salah satu masalah yang serius yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan populasi yang cepat ini eh, terus menyebabkan tekanan besar pada
sorry, maaf, pada lahan perkotaan yang semakin terbatas. Akibatnya, harga tanahnya ini menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar kalangan penduduk, memaksa mereka untuk tinggal di area yang padat dan tidak layak huni atau bahkan terpinggirkan. Keterbatasan ini juga dapat menghambat pengembangan infrastruktur seperti seperti taman, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental masyarakat, dan juga mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, dari rumusan masalah tersebut, akhirnya kami mengangkat tema yaitu Architecture Impact for Urban Community atau arsitektur yang memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat perkotaan. Nah, melalui perancangan dan pengembangan bangunan, arsitektur berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan, perkotaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan menyediakannya ruang untuk bisnis, pusat perbelanjaan, atau fasilitas umum lainnya, arsitektur itu menjadi katalisator untuk membangun ekonomi lokal. Atau dengan kata lain, arsitektur ini tuh tidak hanya tentang menciptakan bangunan, tapi juga membentuk lingkungan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Melalui desain yang berkelanjutan, arsitektur pun dapat menjadi kekuatan positif yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Nah, adapun konsep yang akan dibawakan eh, di acara We Talk ini tuh, yaitu does architecture affect your quality of life? Jadi, di balik kerumitan dan keindahan karya arsitektur, terdapat pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup kita. Di setiap bangunan terdapat cerita tentang bagaimana desain ruang itu mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan juga dengan diri kita sendiri. Nah, arsitektur itu bukan hanya objek semata. Jadi, arsitektur itu merupakan karya yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari rumah tempat tinggal, lalu tempat kita bekerja, dan juga taman-taman kota yang memberikan kita penyegaran, bahkan juga pusat perbelanjaan yang ramai dengan eh, kegiatan jual beli yang ada di dalamnya, ataupun kegiatan lainnya. Jadi setiap desain arsitektur itu memainkan peran dalam membentuk pengalaman kita. Nah, dan untuk judul pada acara We Talk tahun ini tuh adalah Enhancing Urban Living, Architecture's Influence on Quality of Life. Nah, jadi sebuah desain arsitektur ini merupakan sebuah desain yang inovatif yang menciptakan lingkungan yang memberikan kesejahteraan eh, pada penggunanya. Nah, jadi bangunan-bangunan itu dirancang untuk memanfaatkan pencahayaan alami, sirkulasi udara yang baik, dan juga penggunaan material yang ramah lingkungan. Tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara fisik, tetapi juga mempengaruhi suasana hati dan produktivitas penghuninya. Selain itu, dalam konteks yang lebih besar lagi, kota-kota modern saat ini tuh bukan hanya dirancang tempat eh, untuk tempat bertinggal, tapi eh, desain-desain kota modern saat ini juga menjadi refleksi terhadap masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Sehingga desain arsitektur itu memperhitungkan kebutuhan penduduknya yang akan meningkatkan kualitas hidup di tengah keramaian kota. Bangunannya dirancang dengan baik, tidak hanya menawarkan tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga menyediakan ruang terbuka yang mengundang fasilitas umum yang mudah diakses bagi semua kalangan dan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini adalah flow activity untuk moderator. Jadi, moderator pada acara We Talk ini tuh akan menjadi pemandu jalannya acara diskusi atau acara sesi pematerian, di mana pertama akan memperkenalkan narasumber atau pembicara dan menyampaikan garis besar topik yang akan dibahas oleh narasumber. Nah, selanjutnya itu adalah bridging materi dari pemateri satu ke pemateri 2 maupun ke pemateri 3. Setelah itu adalah review atau eh, summary dari materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pematerinya. Lalu ada sesi tanya jawab dan juga ada kesimpulan dari acara. Adapun alur sesi dari tanya jawab untuk diskusi ini tuh yang pertama itu adalah sesi diskusi akan dibuka setelah pemaparan selesai dan dibuka oleh moderator. Nah, di setiap
tanya jawab ini akan diberi kuota 1 sampai 2 orang penanya. Nah, apabila nanti akan ada eh, Zoom meeting, alat eh, apa peserta yang akan datang dari Zoom meeting atau peserta online ini akan diberi jatah 1 penanya tiap pembicara. Nah, nanti jika tidak ada peserta yang bertanya, maka pihak panitia maupun MC atau moderator itu dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Nah, apabila sesi diskusi tanya jawabnya sudah selesai, maka moderator berhak eh, menyatakan bahwa acara tanya jawab selesai, sehingga apabila nanti ada penanya lagi, maka tidak bisa diajukan pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu rundown. Mungkin nanti pihak Umas akan memberikan rundown yang lebih spesifiknya, tapi ini adalah rundown versi lebih sederhananya. Jadi, pembukaan acara Witalk ini tuh akan dimulai dari jam 9.40 dengan waktu open gate itu dari jam 9 pagi. Nah, seperti biasa akan ada sambutan dulu terlebih dahulu. Di antaranya sambutannya akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana, lalu Ketua Prodi Arsitektur ITENAS, lalu Dekan FAD, dan juga Ketua IAI Jawa Barat. Nah, setelah sambutan ini akan ada sambutan sekaligus pemaparan dari sponsor acara Witalk ini. Nah, setelah sambutan dari sponsor, selanjutnya ini adalah penyerahan acara dari MC ke moderator, di mana MC nanti akan membacakan CV dari moderator. Kemudian moderator akan memulai acara talk show-nya atau acara pemateriannya. Nah, moderator pertama akan membacakan CV dari narasumber pertama, lalu pematerian dari narasumber pertama itu dari Bapak Yusing di jam 10.55 sampai jam 11.45. Setelah itu nanti akan ada diskusi dan tanya jawab eh, pada pematerian sesi 1. Nah, setelah pematerian sesi 1 selesai dan diskusi dan tanya jawab selesai, selanjutnya ini adalah pemberian cenderamata dan juga foto. Kemudian dilanjutkan kepada Isoma, dan setelah dari Isoma ini adalah pematerian kedua dan ketiga. Setelah pematerian kedua dan ketiga selesai, nanti MC akan melakukan sedikit ice breaking. Setelah ice breaking selesai, eh, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk pemateri 2 dan pemateri 3. Nah, setelah pemateri 2 dan pemateri 3 selesai, acara tanya jawabnya dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dan juga penutupan acara. Kira-kira rundown untuk acara tersebut. Baik, seperti saya akan lanjutkan lagi. Untuk materi nanti yang akan dibawakan, kira-kira sepertinya batas batas pengirimannya itu di tanggal 15 Maret ya, atau di tanggal 16. Jadi eh, sebelum tanggal 17 hari hanya nanti dari pihak eh, Humas akan eh, akan menyediakan folder untuk pemateri nanti untuk mengirimkan materi yang akan nanti dibawakan di acara WeTalk-nya. Nah, eh, setelah ini tuh adalah sesi diskusi. Jadi eh, bagi teman-teman apabila akan ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Atau apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mau tanya, Bib, tadi kan nggak tahu ini kebiasaan acara di kita ya. Kebiasaannya Mm. tuh diawali dengan sambutan yang sangat banyak gitu ya. Tadi ada berapa sambutannya? 4 atau 5 gitu? Tadi ada 4 kalau nggak salah, Pak. 4 sampai 40 menit gitu ya. Usul Mm, saya iya. sih lebih baik kalau buat peserta lebih menguntungkan itu porsi tanya jawabnya yang diperbanyak dibanding sambutan gitu. Jadi Mm, karena peserta pasti tidak menunggu sambutan, tapi dia menunggu
materi ya dan tanya jawabnya gitu. Jadi usul saya mungkin waktu sambutan yang dikurangi gitu sehingga waktu tanya jawab yang bisa ditambah menurut saya itu usul aja sih. Oke, Terlalu baik Pak. banyak ini apa? Terlalu banyak hal-hal yang tidak esensial gitu ya untuk acara-acara seminar kita gitu. Kayaknya harus diperbaiki gitu kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Makasih. Baik Pak, sama-sama. Baik dari eh, Bu Mustika, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya terkait acara? Mungkin sementara saya oke dulu ya, karena tidak Hmm, ada yang perlu di-adjust. Mungkin adjustment itu nanti ketika pembicara itu hanya dua. Kita belum fix ya untuk pembicara apakah tiga atau dua. Kalau untuk adjustment nanti technically ada di event aja pada saat venue saja. Mungkin dari langsung saja ke Pak Yusing ya. Kiranya Pak Yusing ada pertanyaan terkait materi atau bagaimana? Saya menyapa dulu. Udah. Selamat siang Pak Yusing. Halo, selamat siang Bu. Ya, salam kenal. Nah, sudah cukup sih kalau dari saya cukup jelas. Ini saya masih lagi menimbang-nimbang materinya nanti belum fix ya. Nanti Ya. segera dikirimkan kalau udah fix. Baik, saya dapat bocoran dari Bu Beta, itu berhubungan dengan material yang terkait kesehatannya dengan urban living gitu Pak, untuk society di urban. Mungkin kiranya nanti bisa diintegrasikan gitu ya Pak, kira-kira berdekatan lah, beririsan gitu. Ya, kemungkinan besar lebih kepada ini sih, merespon tadi kepadatan ya, dan bagaimana Hmm, peluangnya bagi kalangan, eh, karena kota kan harusnya untuk semua ya. Jadi bagaimana baik, kalangan menengah itu bisa tetap punya kesempatan hidup di tengah kota begitu. Peluang-peluang ya, apa yang bisa kita kembangkan gitu dengan kampung kota misalnya gitu ya, untuk menjadi lingkungan yang lebih baik gitu ya. Kayaknya ada hal-hal seperti itu sih. oke, saya setuju Pak Yusing. Baik, begitu dulu. Apakah teman-teman masih ada yang akan disampaikan kepada pemateri mungkin? Habib, SPIC? Kebetulan Pak Yusing bisa bergabung bersama kita semua. Silahkan jika ada yang ingin atau masih mau disampaikan kepada materi. Habib? dari Habib sudah cukup Bu untuk yang tadi. Kira-kira Mm, dari teman yang lain apakah ada tambahan atau ada yang kiranya belum tersampaikan oleh Habib tadi saat pemaparan? Boleh ditambahkan. Dari tim acara sudah cukup, Bu, Pak. baik, silahkan. Sudah ada PIC? Ada lagi yang lain? Habib, jika sudah, you can end this discussion maybe. Oke, baik Kak. Jika rekan-rekan yang lain tidak ada penambahan, lalu dari Pak Yusing dan juga Bu Mustika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. eh Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Jadi sepertinya acara Test Meet untuk hari ini sudah selesai. Apabila nanti ada informasi terbaru atau ada updatean dari acara Witalk ini akan disampaikan oleh pihak Humas. Di sini ada Isma dan juga Lutfi sebagai Humas di acara Witalk. Nah, eh, kami dari kami dari tim acara Witalk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Yusing dan juga Ibu Mustika. Kami harap kehadiran Bapak dan Ibu nanti di acara Witalk dapat memberikan pandangan baru dan juga ilmu yang baru terhadap kami dan juga peserta di acara Witalk nanti. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kiranya ada kesalahan dan ada kehilafan. Terima kasih. Selamat siang, Selamat Ya, siang. terima teman-teman kasih Pak dan Bapak Yusing. bisa. Terima Terima kasih Ya, terima teman-teman. kasih Pak. kasih.